Siapa kamu namanya? Saja. Saja. Ya. Kok bisa bahasa Indonesia? Sikit-sikit. Sikit-sikit? Ya. Bisa apa aja ngomong bahasa Indonesia? Ustad. Terus? Ustad. Hah? Belajar dari Ustaz? Iya. Ya. Tadi akan. Kamu siapa namanya? Zoya. Zoya. Kamu adik kakak? Sepupu. Oh, pantas mirip mukanya ya. Beberapa hari yang lalu heboh seorang guru di Malaysia memarahi muridnya karena mengerjakan tugas dengan bahasa Indonesia. Sang guru marah pada muridnya. Makanya jangan kebanyakan nonton sinetron dan tayangan Indonesia. Tayangan dan sinetron Indonesia dianggap merusak bahasa Melayu Malaysia pada generasi penerus mereka. Tapi penggunaan yang lebih sesuai adalah kawan. Kami pergi berskela bersama kawan-kawan, bersama rakan-rakan, ni bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Banyak yang cikgu jumpa dalam kalangan awak ni. Apa? Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Jangan terbawa-bawa dalam cerita awak tu dengan bahasa Indonesia, salah. Tayangan Indonesia, baik di platform digital, dianggap merusak identitas bahasa Melayu. Benar-benar negara krisis identitas. Itu kata warga mereka sendiri loh ya. Bagaimana mungkin bahasa Indonesia dianggap mengkhawatirkan bagi anak didik mereka di sana. Sementara mereka saja bicara campur-campur Melayu dan Inggris hari-harinya. Sekarang like us tak comfortable berbahasa Melayu. I think people nowadays normalize speaking English more than bahasa ibunda. This generation they are more comfortable in speaking English sebab mana-mana kita pergi kita selalu berbual dalam bahasa Inggeris. Jadi diorang pun tak practice Melayu as much. Belum lagi etnis Tionghoa yang pakai bahasa Mandarin dan India Tamil pakai bahasa mereka sendiri. Chinese if you're not feeling well, 唔睇醫生嘅，睇你屋企個櫃就得㗎啦。Don't play we pro you know, especially when it comes to headache and stomach got win. Tapi sang guru takut anak didiknya pakai bahasa Indonesia. Kalau dalam tugas sekolah sih masuk akal. Karena itu ibu bahasa mereka Melayu. Tapi kalau dalam pergaulan segitu, takutkah dengan bahasa Indonesia bisa menggerus bahasa Melayu di sana? Kata sang guru gegara anak-anak Malaysia sering menonton tayangan Indonesia. Bahasa pun berubah jadi slang Indo. Lantas bagaimana dengan kami di Indonesia? Anak-anak kami dari dulu, belasan tahun lalu menonton Upin Ipin. Dan boy dan animasi Malaysia juga banyak ditonton. Tapi kami tidak takut kalau gaya bahasa anak-anak Indonesia berubah jadi Malaysia? Enggak bro, Upin Ipin nggak berpengaruh sama sekali buat negara kami. Kita punya kesamaan budaya atau kesamaan tradisi. Di Indonesia juga ada Melayu ya. Ada Melayu Riau, ada Melayu Sumatera. Kita nggak terpengaruh sama bahasa Malaysia. Buat kita, bahasa Indonesia adalah yang nomor satu. Kalaupun Upin Ipin jadi tontonan di Indonesia, hanya sekedar buat hiburan. Nggak ada yang namanya kita terpengaruh. Anak saya, dari kecil udah nonton Upin Ipin. Tapi, tetap kalau ngobrol dengan temannya, atau dengan ngomong sama ibu bapaknya, tetap pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa daerah kita sendiri. Ya kalau yang orang Jawa pakai bahasa Jawa, kalau orang Sumatera ya pakai bahasanya tradisi mereka Sumatera, bahasa tradisional Sumatera. Kalau yang di Riau ya kadang ada yang pakai bahasa Melayu. Buat kita bahasa Melayu itu ibarat kayak bahasa kampung lah, bahasa tradisional lah, kayak gitu ya. Kalau dibilang Malaysia berpengaruh di Indonesia, enggak sama sekali. Malaysia enggak berpengaruh di Indonesia. Upin Ipin hanya sekedar tontonan atau sekedar hiburan. Boleh tanya anak-anak yang ada di Jawa, mereka nggak bisa sama sekali pakai bahasa Melayu. Ataupun kalau kalian pakai bahasa Melayu di Jawa, mungkin cuma hanya sekedar disenyumin aja, diketawain kali. Padahal puluhan juta anak Indonesia gemar menonton Upin Ipin dan serial animasi lainnya. Benar kata warganya sendiri, karena Malaysia krisis identity sehingga gampang terpengaruh dengan gaya bahasa. Sebab Indonesia sudah mengukuhkan kalau bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan Indonesia. Di luar negeri banyak anak-anak yang belajar bahasa Indonesia dan bahkan di beberapa sekolah di Eropa, Asia, Jepang, dan Australia. Bahkan Amerika bahasa Indonesia masuk dalam ekstrakurikuler bahasa untuk dipilih. Namanya siapa? Saya Abel. Namanya Abel. Udah berapa lama belajar bahasa Indonesia? Sudah 2 tahun. 2 tahun. Ada kata-kata dalam bahasa Indonesia yang kamu sukain nggak? Ada. Apa? Cinta. Nama saya Belinda. Saya berasal dari kota Wenchang, Provinsi Hainan. Kalau di Hainan apa yang seru untuk dilakukan? Saya hanya kehidupan biasa-biasa saja. Perkenalkan, nama saya Nanami Yahuso. Saya berasal dari negara Jepang. Saya
Saya berasal dari paling selatan Jepang, namanya Okinawa. Umur saya 22 tahun. Siswa kelas 7 di Australia wajib belajar bahasa Indonesia. Ternyata cukup banyak sekolah di Australia yang mewajibkan siswanya ikut kelas bahasa Indonesia. Tak jarang, orang Australia fasih dalam berbahasa Indonesia. Bukan hanya Australia, bahasa Indonesia juga dipelajari di beberapa negara seperti Inggris, Thailand, Jepang, dan Suriname.